Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Johar dari kelas 12 Farmasi B. Perkenalkan, nama saya dari Sarokita. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Permana dari kelas 12 Farmasi B. Perkenalkan, nama saya Alvina Febrianti dari kelas 12 Farmasi B. Nama saya Pina Sonaya, kelas 12 Farmasi B. Perkenalkan, nama saya Irma Aprilianti, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nisa Destiani Nai, saya dari kelompok 1. Latar belakang karbohidrat. Dari contoh yang kita ketahui bahwa amilum atau pati, selulosa, glikogen, gula atau sukrosa merupakan karbohidrat yang paling penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, glukosa dibentuk dari karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari dan klorofil dalam daun yang disebut proses fotosintesis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat atau air. Selain itu, karbohidrat juga dikenal dengan nama sakarida atau sakarum yang artinya gula, karena pada sebagian besar karbohidrat dengan berat molekul yang rendah memiliki rasa yang manis. Karbohidrat merupakan senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Karbohidrat paling sederhana dapat berupa aldehid atau disebut polihidroksialdehid atau aldosa, atau juga berupa keton yang disebut polihidroksiketon atau ketosa. Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa karbohidrat terdiri atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Rumus umum karbohidrat yaitu CH2O. Senyawa karbohidrat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam gula pasir, buah-buahan, gula tebu, air susu, beras, jagung, gandum, ubi jalar, kentang, singkong, dan kapas. Nah, apa sih yang membedakannya? Berdasarkan jumlah sakarida yang dikandungnya, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang monosakarida. Monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana. Pada umumnya, monosakarida mempunyai rasa yang manis. Sifat umum dari monosakarida yaitu larut dalam air, berbentuk padat kristal, dan tidak berwarna. Contoh dari monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, silosa, dan ribosa. Monosakarida merupakan senyawa pembentuk dari disakarida dan polisakarida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang disakarida. Disakarida atau biosa merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi kondensasi, yaitu melibatkan terlepasnya suatu molekul seperti air dari bagian gugus fungsi aja. Tiga senyawa disakarida paling umum adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat polisakarida. Polisakarida adalah polimer yang tersusun dari ratusan hingga ribuan satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Polisakarida adalah karbohidrat, sehingga tersusun hanya dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh polisakarida adalah glikogen, agarosa, dan selulosa. Beberapa polisakarida kompleks dapat juga memiliki atom tambahan, misalnya nitrogen, pektin, kitin, dan lignin. Akan menjelaskan tentang uji Molis dan uji Solomonov.
Uji Molis merupakan uji kimia yang digunakan untuk menunjukkan adanya karbohidrat, mulai dari monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Menunjukkan reaksi positif dengan uji ini. Penemu uji ini adalah seorang ahli tanaman di Australia yang bernama Hans Molis. Kemudian ada uji Selwanov. Uji Selwanov adalah uji kimia yang membedakan antara gula ketosa dan aldosa. Ketosa dibedakan dari aldosa melalui via gugus fungsi ketosa atau aldosa gula tersebut. Jika gula tersebut memiliki gugus keton, maka ia adalah ketosa. Dan sebaliknya, jika ia mengandung gugus aldohida, maka ia adalah aldosa. Uji tersebut didasarkan pada fakta bahwa ketika dipanaskan, ketosa akan lebih cepat terhidrasi daripada aldosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Benerick dan uji Barpoed. Uji Benerick digunakan untuk menunjukkan adanya monosakarida dan gula produksi. Hasil positif ditunjukkan dengan perubahan warna larutan menjadi hijau, kuning, oranye atau merah bata, dan muncul endapan berwarna hijau, kuning, oranye atau merah bata. Dan uji Barpoed. Uji Barpoed digunakan untuk membedakan disakarida produksi dan monosakarida produksi pada tetes tebu. Uji Barpoed mengandung kupriasetat yang dilarutkan dengan aquades dan ditambahkan dengan asam laktat. Saya di sini akan membacakan mengenai tentang uji Lodin dan uji Fehling. Uji Lodin digunakan untuk menunjukkan adanya polisakarida jika ke dalam bahan yang mengandung polisakarida diberi larutan iodin dan memberikan warna biru. Berarti bahan tersebut mengandung amilum dalam kurung amilosa. Amilopektin akan memberikan warna merah ungu, sedangkan glikogen dan dextrin akan memberikan warna merah coklat. Dan begitupun tentang uji Fehling. Uji Fehling digunakan untuk menunjukkan adanya karbohidrat pereduksi dalam kurung monosakarida, laktosa, dan maltosa. Larutan Fehling dibuat dari campuran CuSO4 dalam kurung Fehling A dan NaK tartrat Fehling B. Reaksi ini akan membentuk endapan merah bata dengan monosakarida. Jadi, karbohidrat terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus CH2O. Senyawa karbohidrat sangat mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan jumlah sakarida yang dikandungnya, karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Dan juga ada beberapa uji karbohidrat, diantaranya uji Molis, uji Selwanov, uji Benedict, uji Barpoed, uji iodin, dan uji Fehling. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break out, listen